Izinkan saya untuk share ya presentasi saya yang simple aja ya. Simple karena saya ingin nanti lebih banyak tanya jawab, lebih banyak bertanya ya terkait atau diskusi ya terkait dengan penulisan ini. Oke. Mudah-mudahan sudah terlihat dengan jelas. Kelihatan Pak Ahmad? Ada anak Alhamdulillah. Kelihatan ya. Kalau yang lain gimana? Belum terlihat. Kelihatan nggak Pak Ahmad? Yang lain belum terlihat. Saya belum lihat. Kalau saya belum, diulang lagi aja. Oke, saya ulang lagi ya. Maaf terjadi kesalahan berbagi layar. Tadi yang di bawah tuh bisa ya sebenarnya ya? Tadi awalnya udah. Sekarang sama yang lain sama. Oke, sekarang sudah kelihatan? Belum. Belum, Dok. Belum sama sekali. Ada tulisan itu enggak? Belum, biasanya kan di layar itu ada adminnya berbagi, tapi di sini belum tampil. Dicek dulu. Oh, ada kesalahan. Tidak dapat menunjukkan uang. Maaf, terjadi kesalahan. Oke, bentar. Kita coba lagi. Bisa nih. Ibu-ibunya udah chatting sana malam. Ya, apalagi mahasiswa S2 kita deh. Gimana Mama? Kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Nah, ini baru. Kelihatan ya? Kelihatan besar nggak? Saya kok belum lihat ya. Di layar yang admin 2, Bu. Yang mana? Itu kan admin A, layar 2-nya itu ada. Layar 2 ya. Soalnya nggak familiar dengan Google Meet, biasanya pakai Zoom. Ya, biasanya memang yang sangat familiar itu adalah Zoom. Iya, saya Coba gimana kita cara lagi. Di layar admin kan ada 2. Yang satu menggunakan laptop, yang satu menggunakan HP. Sekarang kita ulang lagi nih. Sekarang kita ulang lagi. Harusnya kelihatan ada muter-muter sih. Udah kelihatan Muhammad? Belum tampil. Tadi ada kok menghilang. Itu ada administratif 2 kayak gitu ya? Nah, sekarang baru kelihatan ya tuh. Nah, sekarang kelihatan. Yang ini yang ditunggu. Itulah Pak Ahmad, semangat. Alhamdulillah. Oke, sini ya, saya ini kan. Nanti Pak Ahmad boleh bantu ya untuk masukkan ya Ahmad Firmansyah. Iya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ahmad, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Wa qala la uktub. Qala ya rabbi wa ma aktub. Qala
uktubil qadara wa ma huwa kainun ilal abad. Rawahu Ahmad. Wa fi riwayatin rawahul Muslim, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Wa qala fi riwayatil ukhra qayyidul ilma bil kitab. Wa fi riwayatin rawahu aidan Ali bin Abi Thalib wa qala aidan Imam Al-Malik wa Imam Syafi'i al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduh qayyid suyudaka bil khibalil musiqah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya ya, yang pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas bersama ya, bukan hanya membahas tapi kita mudah-mudahan bisa ada prakteknya gitu ya, untuk dengan topik menulis artificial intelligence atau ya AI ya, bersama saya Abdurrahman Misno. Baik, mengingat kembali dan juga fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin, mengingatkan kembali kita kepada satu energi yang luar biasa yang harus kita miliki dalam menulis, yaitu kalam ilahi dan juga sunnah nabawi wa asar ulama ya. Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Qalam ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi kolam atau pena dan apa yang dituliskannya. Ya, kemudian ayat ini berarti berbicara tentang bagaimana kolam atau pena ya sekarang itu sudah menggunakan ketikan, bahkan sudah menjadi voice to text gitu ya, tetapi tidak menghilangkan hakikatnya, yaitu tersusunnya kata ya, kemudian menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah tulisan yang memiliki ide dan gagasan utama ya. Kemudian terkait juga dengan menulis, kita diingatkan kembali dengan dalam surat Al-Baqarah ayat 79 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ya, kata besar bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dari perbuatan itu. Wawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Ya, kecelakaan besar bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan ya. Al-Baqarah 79 mengingatkan kepada kita sebagai penulis dan juga sebagai calon penulis ya minimal menulis di status HP, ya, status WA, ya status mungkin Facebook, ya media sosial yang lainnya, harus berhati-hati ya, apalagi sekarang jejak digital itu kadang sangat menyakitkan gitu ya, sehingga berhati-hati dengan apa yang kita tulis, jangan sampai yang kita tulis itu justru malah memberikan efek negatif ya terhadap masyarakat pada umumnya. Nah, maka fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ya, jadi hati-hati ketika kita menulis ya, terutama mungkin ini ada mungkin yang ini ya, yang nulis cerpen gitu ya. Saya sempat nulis cerpen, nulis novel juga gitu ya. Jadi agak-agak khawatir juga ketika menulis cerpen kemudian kita meletakkan tokoh yang misalnya itu antagonis misalnya gitu ya. Wah, ini agak-agak perlu hati-hati nih betul-betul gitu ya. Jangan sampai ya mungkin karena kebebasan ya, seni untuk seni, tulisan untuk tulisan, ya fiksi untuk fiksi, akhirnya terkadang di situ ada tulisan ya, narasi yang mungkin tidak sesuai dengan syariah atau aturan Islam ya.
Intinya adalah bahwa harus menulis gitu ya, tapi tulislah yang baik. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kolam sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala juga adalah menuliskan apa yang telah aku takdirkan ya, wa ma huwa kain ilal abad ya, sampai akhir zaman. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kolam itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang menunjukkan bagaimana ya posisi ilmu dan juga menulis itu menjadi luar biasa. Kemudian yang berikutnya juga adalah energi ya, dari riwayat Muslim, energi dari sunnah nabawi ini adalah dikatakan idza matal insan, dalam riwayat yang lain dikatakan idza mata ibnu Adam, apabila meninggal wafat manusia anak cucu Adam ya, maka terputus seluruh amalannya illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, apabila kita diberikan rezeki yang luang, lapang gitu ya, maka sedekah jariyah ya. Dalam riwayat ini sebenarnya sedekah jariyah itu adalah wakaf ya. Kemudian ilmu yuntafa'u bi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ya, kalau kita menulis walaupun itu hanya di status WA ya, status Facebook ya, media sosial lainnya, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Cuma kalau WA kan hanya 24 jam ya. Jadi kalau mau ya di media sosial yang dia itu lama gitu ya, sehingga orang bisa baca terus. Dan buku tentu saja adalah salah satu solusinya. Awaladin saleh yad'ula, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, waladin di sini menggunakan nakirah juga, yang menunjukkan tidak hanya anak biologis, tapi juga anak ideologis ya. Anak-anak kita, murid kita, guru mahasiswa kita itu adalah waladin saleh yang mendoakan kepada kita. Dan riwayat dari dalam Jami' Shaghir juga dikatakan qayyidul ilma bil kitab ya, ikat ilmu itu dengan tulisan, sehingga menulis dalam Islam itu adalah sebuah amalan yang sangat luar biasa ya. Sebagaimana perkataan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan semua orang akan meninggal ya kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau umpamanya mungkin ada yang suka curhat di WA, suka curhat di medsos, ya boleh saja sih selama itu tidak selama itu baik gitu kan ya. Tapi lebih bagus lagi ketika tulisan-tulisan itu kemudian memang memberikan manfaat untuk kita ya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan perkataan dari Imam Malik, riwayat lainnya juga Imam Syafi'i juga mengatakan yang sama ya. Beliau mengatakan al ilmu soidun, ilmu itu adalah bagaikan binatang buruan, wal kitabatu qaiduh ya, dan menulis adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil musiqah ya, ikat binatang buruanmu itu dengan tali-tali yang kuat. Artinya apa? Ilmu yang kita miliki itu harus betul-betul kita ikat ya dengan tulisan, baik itu tulisan jurnal, tulisan makalah, tulisan populer di blog, di website, bahkan di status WA ya, di sosial media lainnya. Ya, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, ini saya senang sekali kata-kata beliau, kalau Anda itu adalah bukan anak raja, maka engkau ataupun juga bukan anak seorang ulama, maka jadilah penulis. Ya, luar biasa sekali. Jadi jika Anda bukan anak raja ya, dan jika Anda juga bukan anak seorang ulama ya, maka menulis adalah jawabannya. Nah, ya, kemudian saya juga ambil dari kata-kata para pujangga kita, ya, di antaranya adalah Pramudia Anantur, ya, lepas dari ideologinya, beliau mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan juga dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk bekerja untuk keabadian. Ya, write for the eternity. Wah, ini Bu Guru Pupun apal nih ya, write for the eternity. Ya, menulis untuk sebuah keabadian. Stephen King juga dia pernah mengatakan bahwa kita tidak harus menunggu datangnya inspirasi itu. Kita sendirilah yang menciptakannya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau nanti ditanya, Pak, gimana? Saya sedikit kesulitan nih untuk cari inspirasinya, mau menulis apa gitu. Saya kemarin dialog dengan seorang guru gitu, ditanya nggak tahu dari mana memulainya gitu ya. Nah, maka kemudian ya ciptakan, ya mood itu diciptakan, inspirasi itu harus diciptakan. Nah, seorang novelis muslimah kita juga, Helvi Tiarosa, mengatakan menulis itu mudah.
Ya, tapi bagaimana agar tiap huruf itu berarti dan bisa membuat pembacamu bergerak ke arah yang lebih baik tanpa kau gurui. Nah, itu jadi hal yang menarik tentu saja. Ya, dan Buya Hamka ya, beliau mengatakan menulis berarti mengubah, untuk mengubah. Ya, mengubah artinya itu berarti menyusun sebuah kata dan untuk apa? Untuk mengubah gitu ya. Oke, Pak Ahmad, agak terganggu ya. Kecil suaranya nih. Di hal gitu ini ya. Oke, lanjut. Feedbacknya ya. Nah, ketika kita bicara tentang tema kita hari ini, ya, yaitu menulis dengan artificial intelligence, gitu ya, maka di poster saya sebutkan tentang bagaimana sebenarnya pertama itu adalah metode menulis, yaitu dengan kata-kata tulis double S gitu ya. Nah, ini selalu kita ulang-ulang dan makanya mungkin ini tidak terlalu banyak, tapi nanti lebih banyak ke pertanyaan gitu ya, dan juga nanti ada prakteknya ya. Baik, yang pertama bicara tentang tulis gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya gimana sih saya mau menulis, dari mana sebenarnya gitu ya, baik itu buku, baik itu jurnal atau mungkin makalah atau mungkin juga skripsi, tesis, disertasi gitu, dari mana sih sebenarnya? Nah, kita mulai dari T yang pertama, tentukan tema dan juga topiknya. Nah, jadi kalau mungkin ada mahasiswa yang kuliah di Magister Pendidikan Agama Islam, ya sudah berarti topiknya ya pendidikan, yang utamanya adalah pendidikan agama Islam. Nanti berbeda dengan bidang misalnya manajemen pendidikan. Ya, kalau yang di ekonomi ya berarti di ekonomi dan bisnis, jadi dia ruang lingkupnya. Kalau kita mau menulis buku misalnya ya gitu ya, berarti saya menulis buku tentang misalnya yang paling gampang masih kaitan dengan pendidikan, ya menjadi guru inspiratif misalnya. Nah, seperti apa nih menjadi guru inspiratif gitu. Jadi tentukan dulu temanya. Yang kedua adalah urutkan isi tulisan dengan bantuan outline. Nah, setelah kita tahu, kita tentukan topiknya, tema utamanya, berikutnya adalah dengan kita buat apa outline-nya. Nah, lengkapi juga dengan apa? Segmentasi pembaca serta bahasa yang digunakan dan target tulisan. Ini jangan lupa nih ya. Jadi kalau kita menulis itu untuk siapa sebenarnya? Kalau menulis untuk telinga, itu nanti akan berbeda lagi gitu ya. Jadi kita menulis skrip misalnya untuk apa dulu, zaman dulu tuh ada sandiwara radio gitu ya. Kalau sekarang itu yang menulis berita kan yang untuk radio misalnya gitu. Tapi kalau kita menulis untuk anak SD, ya untuk SMP, SMA, ya pasti berbeda dengan menulis untuk anak kuliah, kemudian juga untuk dosen, apalagi guru ya, termasuk juga untuk masyarakat umum. Jadi segmentasi pembaca kita ini penting. Ini terutama untuk menulis buku ya. Kalau mamanya skripsi, tesis dan disertasi kan sudah jelas. Jadi menulisnya adalah untuk dibaca, minimalnya adalah dibaca oleh dosen pembimbing atau dosen penguji ya. Nah, berarti bahasanya harus baku ya, kemudian juga ejaan yang disempurnakannya, kemudian juga tata bahasanya sampai ke tanda baca dan juga kepaduan dari paragraf itu menjadi penting ya. Maka bahasa yang digunakan itu menjadi juga pertimbangan utama. Target tulisan juga cukup jelas ya. Kalau kita menulis misalnya skripsi, tesis ya, tesis ataupun disertasi, berarti sudah jelas target tulisan saya adalah bagaimana menyelesaikan master ya, magister ataupun juga doktoral ya dengan nilai yang cum laude gitu misalnya gitu ya. Kalau jurnal ya minimal jurnal kalau bisa Sinta 1, Sinta 2, 3, 4 gitu ya. Ya kalau S2 standar Sinta 4 lah ya gitu ya. Oke, nah itu L-nya. Yang berikutnya ada I-nya, itu adalah intuitif dan imajinasi ya, pada otak kanan itu harus dioptimalkan. Jadi nanti dalam penggunaan artificial intelligence itu juga sama gitu. Jadi nggak bisa juga mengandalkan artinya itu hanya otak kiri saja gitu ya, atau otak kanan saja, itu teorinya. Tapi intinya adalah ya harus menggunakan, mengoptimalkan dari belahan-belahan otak itu. Bahkan juga ada korteks untuk jembatan atau perantara antara otak kiri dengan otak kanan itu. Nah, kemudian yang S pertama itu adalah sesuaikan sistematika dan penulisan dengan otak kiri. Nah, biasanya dia lebih analisis ya, kemudian lebih detail gitu ya, dan juga bisa mengedit. Ini adalah tahap dari editing. Jadi kalau di tahap intuitif dan imajinasi itu biasanya kita nulis aja gitu ya, nulis aja.
perlu dipikirkan tentang kesalahan dari typing errornya, ya, kemudian juga mungkin ada dari letak bahasanya, bahkan dari awal ketika kita mungkin mungkin disebutnya dengan apa ya, dengan apa disebutnya itu istilahnya itu apa, block note atau apa gitu ya, atau mungkin juga pokoknya udah hilanglah semuanya, apa namanya, mau nulis apa nggak tahu gitu. Saya biasanya ya udah kita tulis aja, saya tidak tahu mau menulis apa, tetapi ya topik buku saya itu adalah ini dan saya sudah sampai ke bagian ini, sehingga kemudian saya akan menuliskan tentang ini. Oh iya, saya ingat dengan perkataan dari ini. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau sekarang dengan bantuan tentu saja artificial intelligence akan lebih mudah sekali. Mudah-mudahan nanti setelah ini ChatGPT-nya tadi bermasalah karena luar biasa sekali ya ChatGPT ini, sehingga banyak digunakan bukan hanya dari kalangan awam atau biasa, tapi juga para profesor gitu. Mereka juga menggunakan juga gitu ya, tetapi nanti dengan ya kuncinya kalau menggunakan ChatGPT dan AI lainnya itu adalah perintahnya itu harus betul-betul benar. Nanti kita akan praktekkan ya. Oke, kemudian setelah disesuaikan dengan sistematika dan juga penulisan, berikutnya adalah ada review dari akhir tulisan. Jadi mengoptimalkan antara otak kanan dengan otak kiri gitu ya. Kemudian juga saluran kortesnya itu untuk mereview dari akhir sebuah tulisan. And this is the explanation ya. Jadi ketika pertama bicara tentang tentukan tema dan topik, berarti yang paling penting itu kita itu harus apa? Cinta. Ya, harus dengan tema dan topik itu. Sebenarnya disuka juga sih, ada juga yang mungkin dia penasaran atau menantang, challenging bisa juga. Tapi saya lebih menyebutnya kepada kalau kita mau menulis, mungkin ada yang nanya, Pak, apa ya, nggak tahu. Ya udah, menulis sesuatu yang Anda sukai, misalnya suka traveling, ya, atau mungkin suka makan gitu ya, suka apa wisata kuliner, ya tulis itulah. Kenapa tidak gitu ya? Sekarang banyak sekali gitu ya. Baik itu menulis dengan kata-kata ataupun sekarang dengan video itu juga masuk ke dalam literasi ya, literasi digital itu juga penting juga tuh ya. Nah, jadi cinta, suka dengan tema yang dan topiknya, kemudian dekat, objek dan dekat datanya dengan penulis. Ini juga nanti kaitan dengan sama ya, baik itu menulis buku, skripsi, tesis ataupun disertasi, jurnal ataupun makalah gitu ya. Mungkin ada yang nanya, Pak, saya mau bikin tesis tapi nggak tahu gitu. Ya udah, yang Anda sukai itu apa gitu ya. Misalnya ada teman tuh yang suka dunia anak SD gitu. Ya udah, nulis tentang dunia anak SD aja kaitan dengan mereka gitu. Oh Pak, saya suka tentang sejarah Pak. Ya. Ya, oke, yang tahu tuh ya, tadi suka dengan anak-anak atau suka dengan sejarah, ya udah tulis tentang sejarah. Oh, saya ngefans dengan misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya udah nulis itu aja gitu ya. Dekat, nah dekat itu biasanya objek datanya itu dekat gitu. Jangan, oh saya suka ini Pak, saya suka cinta istilahnya itu apa, sesuatu yang eksotik gitu ya. Saya pengen ke Papua gitu ya, ya boleh aja, tapi kan jauh gitu. Datanya ada apa enggak gitu ya. Kalau ada ya lebih bagus gitu. Oh saya pengen ke Maldives misalnya gitu ya, ya boleh saja gitu, tapi ya lebih logis gitu ya. Kemudian juga tadi ada juga yang challenging dan penasaran dan menantang gitu ya. Misalnya nih ya, kalau kaitan dengan pendidikan gitu ya, berarti misalnya tentang gimana sih sebenarnya konsep apa belajar merdeka itu gitu ya, atau terus mungkin yang kemarin sempat didiskusi di kelas saya itu adalah terkait dengan apa, misalnya itu punishment ya, hukuman terhadap anak misalnya gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya gitu. Saya sempat nanya dengan salah satu guru itu, bertanya, Pak, sebenarnya gimana nih dengan pola sekarang ini, nggak boleh kekerasan fisik gitu ya, kemudian juga cewek nggak boleh gitu ya. Terus dia jawab jujur, sebenarnya saya sebagai guru sih nggak bagus sih sebenarnya Pak gitu. Cuma kan aturannya begitu. Nanti kalau ini sedikit, nanti kita laporkan ke HAM anak gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Ini pokoknya cara mencari temanya itu adalah cinta, dekat, penasaran, menantang, dan juga nanti pertimbangannya itu adalah waktu dan juga dananya ya. Tapi dengan di depan ChatGPT ataupun Bing ataupun Bard gitu ya,
Nah, itu ataupun you.com gitu ya, maka yang waktu dan dana serta dekat itu sebenarnya kita bisa pangkas ya, kita bisa hilangkan. Oke, kemudian urutkan isi tulisan dengan outline, ini sangat manual ya, manual sekali ya, bisa menggunakan mind map, bisa menggunakan daftar sementara ya, imajinasi dan idenya, literatur reviewnya, rekomendasi dari penulis lain itu bisa menjadi outline. Tapi dengan bantuan ChatGPT kita sudah bisa, mereka bisa membantu ya, walaupun ya tadi tetap saja manusianya itu tetap menjadi utama gitu ya, menjadi ya subjek utamanya ya. Jadi ini yang kedua tadi kan ingat kan ya, ini urutkan isi tulisan. Jadi dengan bantuan outline, dengan outline itu kita bisa menggunakan mind map-nya, bisa menggunakan daftar isinya, bisa imajinasi, ide, literatur review dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian juga lengkapi juga nih anatomi tulisan, jangan lupa ini yang L-nya. Jadi tadi segmentasi pembacanya, ya, kemudian pilihan bahasanya. Saya sempat menulis buku dari mulai bahasa yang formal sampai bahasa yang sifatnya itu agak sedikit gaul gitu ya. Buku saya yang tahun cukup lama ya, 2014 itu tentang sekuler, lu gue N gitu ya. Nah, itu tentang sekulerisme ideologis, tapi dia menggunakan bahasa yang sangat simpel. Ya, nanti kalau mau itu buku saya lah ya gitu ya. Nah, bukunya itu kemudian juga saya sempat yang You Are You ya, itu juga tentang be yourself, Islamik gitu ya, itu juga ada. Kemudian juga yang Road to Zawaj, itu juga bahasa orang Road to Zawaj, itu apa ya bahasanya ya, pokoknya Road to dengan Zawaj itu bahasa Indonesia. Kayaknya kita boleh juga tuh buat Road to Zawaj gitu ya, bikin semacam book chapter gitu ya, atau mungkin kalau antologi lah ya, anthology ya. Kalau antologi itu dia biasa lebih populer. Kalau book chapter biasanya dia agak-agak serius gitu ya. Oke, kemudian sistematika penulisan jangan lupa gitu ya. Ini sebenarnya baik itu deskripsi, tesis, disertasi ataupun juga buku, tetap saja sistematikanya itu harus betul-betul harus betul-betul ya, memang logis gitu ya. Kecuali novel mungkin menuju gitu dan sebagainya gitu. Tapi sistematikanya mestinya memang dia dia logis, sistematis dan juga empiris. Pilihan bahasa itu menjadi pilihan, pendekatan yang digunakan itu perlu juga, approach-nya ya, writing approach-nya juga penting, apalagi itu nanti buku yang sifatnya itu populer. Kemudian target tulisan itu juga jangan lupa ya, menjadi bagian dari anatomi dalam sebuah tulisan. Oke. Nah, kemudian intuitif dan imajinasi pada otak kanan. Ini menurut saya juga menjadi penting. Kenapa? Karena ya menulis itu memang selain juga kecerdasan gitu ya, selain juga kemampuan, tapi yang paling penting kalau menurut saya itu adalah intuisi atau imajinasinya. Jadi merangkai, dan itu didapatkan dengan cara apa? Dengan experiences ya, dengan pengalaman ya. Jadi kalau sekali ya wajar lah gitu ya. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali itu sudah biasa. Terus apalagi nanti dengan bantuan ChatGPT gitu ya. Jadi bisa sangat membantu sekali. Kalau untuk yang tesis ataupun disertasi ya dengan bantuan jurnal itu juga sangat membantu gitu ya, dengan buku-buku yang lain juga sangat membantu sekali gitu ya. Nah, subjektif ini biasa terkait dengan ya ada semacam ideologi kita, ada semacam ide gagasan yang menjadi novelty ataupun kebaruan ataupun kekhasan dari buku kita ya, ataupun tulisan kita. Jadi nggak mesti mengikuti arus mainstream gitu ya, bisa jadi sebuah beda gitu ya, bisa jadi sebuah tulisan itu buku yang memang orang itu belum pernah dibahas gitu. Misalnya ada beberapa buku-bukunya yang kalau saya baca itu buku-bukunya Pak Agus Mustafa misalnya, dia sangat-sangat sangat-sangat mungkin agak berbeda tuh dengan orang lain. Dia bicara tentang bagaimana misalnya itu sujud siang sholat tahajud siang hari, sholat duhur malam hari, kemudian juga tentang tentang amazingnya Isra dan Mi'raj gitu ya. Kemudian pokoknya kata-kata ataupun hal-hal yang sifatnya itu mungkin agak belum banyak dibahas oleh orang.
atau mungkin juga kalau yang sejarah itu sekarang misalnya ada biografi baru misalnya Wali Songo yang selama ini mungkin tidak masih buram gitu, masih belum jelas gitu ya, atau mungkin juga banyak sekali hal-hal lain yang perlu diselesaikan gitu ya. Oke, berikutnya adalah sesuaikan sistematika dan juga penulisan dengan otak kiri tadi ya. Jadi kalau sudah kita menulis gitu ya, pertama tadi kan imajinasi, pokoknya tuangkan semua tulisan. Yang berikutnya adalah mengoreksi kesalahan aksara gitu ya. Jadi mulai kalimatnya, typing errornya, tata bahasanya, kemudian kalau mamanya skripsi, tesis, disertasi atau penulisan yang ilmiah itu jangan lupa melihat kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia di kbbi.web.id gitu ya. Sekarang ya udah nggak perlu buka tebal Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinggal di situ juga sudah ketahuan juga, sudah kelihatan, dan tinggal kita copy paste gitu ya. Dan itu juga tinggal kita cantumkan saja itu dari websitenya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Kemudian meneliti sistematika, jadi sistematikanya sudah logis, tadi empiris atau sudah istilahnya itu rasional gitu ya, sistematis atau belum gitu ya. Itu kalau sifatnya yang biasa itu nanti yang lebih detailnya anatominya itu bisa di bagian ya untuk masing-masing paragraf ya. Biasa itu detail tuh ya. Kemudian logis dan sistematis jelas ya, bagaimana sebuah tulisan itu ya memang dia logis gitu ya. Logisnya itu ya logis secara baik secara logika ataupun secara Islam juga, karena banyak juga tulisan-tulisan yang mungkin kalau menurut saya ya sebagai muslim tentu saja ya tadi jangan sampai kita menulis sesuatu yang mungkin ya bukan hanya tidak bermanfaat ya, jangan sampai apalagi sampai bertentangan gitu ya, atau mungkin membuat orang lain bingung dan lain sebagainya gitu ya. Itu hal yang penting. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang artificial intelligence ya. Nah, AI sendiri ya dalam istilah bahasa Indonesia itu adalah kecerdasan buatan ya. Kecerdasan buatan di mana sebuah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas pada umumnya yang membutuhkan kecerdasan manusia. Ya, sekarang seperti tadi Anda tahu ya, gambar yang di awal itu anak kecil ini bukan gambar lukisan dan juga bukan gambar foto. Ini adalah gambar hasil dari DAL-E kalau saya dulu buat itu. Jadi gambarkan pakai bahasa Indonesia waktu itu malah ya, gambarkan istilahnya itu seorang anak dengan pena gemuk gitu ya. Jadinya seperti ini dengan menggunakan kacamata. Jadi ini bukan foto, bukan juga lukisan ya, adalah hasil dari artificial intelligence. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian sering ya ini nih yang ada yang sekarang lagi lihat di medsos tuh, yang lagi tren sekarang, yang ada anak kecil dikejar ibunya gitu ya. Nah, itu semua adalah hasil dari artificial intelligence khususnya ya terkait dengan istilahnya itu yang disebut dengan teks ataupun text to JPEG atau text to picture gitu. Jadi dari tulisan ke gambar itu menjadi luar biasa sekali, dan itu juga sangat membantu untuk nanti kalau di dunia penulisan itu pertama adalah covernya ya, kemudian yang kedua itu adalah ilustrasinya. Nah, ini penting sekali. Saya sampai sekarang belum dapat, saya punya ide bikin tulisan ada satu tokoh untuk anak SMP sebenarnya itu si Aga gitu, tulisannya udah jadi tapi mau ilustrator itu bikin gambar kayak manga gitu, kayak kartun itu mahal gitu ya, satu ini saja itu hampir sampai 50 sampai 100 ribu ya, untuk satu gambar yang sifatnya itu ada semacam petualangan dan sebagainya, tapi itu semuanya udah habis semuanya itu sama artificial intelligence, terutama text to picture gitu ya, atau text to gambar gitulah ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik menurut saya gitu ya. Nah, ini yang luar biasa. Saya rasa kalau manusia ini tidak perlu khawatir dengan adanya AI ini gitu ya, karena yang menciptakan juga manusia gitu ya, dan kita juga pasti bisa untuk melakukannya. Nah, oke, baik, kita lanjutkan. Jadi ada banyak sekali ternyata sebenarnya untuk kita itu menggunakan atau menulis menggunakan AI ini ya.
Grammarly, actually Grammarly ini adalah untuk memperbaiki grammar ya, terutama yang English gitu ya. Ini lebih mudah sekali, kita nggak perlu khawatir gitu ya. Kemudian yang kedua ada Hemingway Editor, dia untuk mengedit tulisan-tulisan utamanya adalah dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada Articulo, juga ada Quillbot juga, Jarvis AI, ada Pro Writing Aid, kemudian Copy.ai, ada Textio juga, ada Zero EA Writer, kemudian GPT sekarang udah sampai ke 4 dengan juga 5 ya, GPT sehingga dari Generative Pre-trained Transformer 3 ya. Nah ini sudah sampai ke 5 sekarang, bahkan semua udah mau ini yang ke-6 tuh ya. Jadi teknologi sangat luar biasa sekali, cepat sekali ya, cepat sekali perkembangannya, sehingga makanya saya tadi buka juga sekarang ini dia sampai down gitu ya, gara-gara begitu banyak yang menggunakan. Biasalah mereka juga ada unsur bisnisnya, sehingga kalau yang berbayar tuh mungkin lebih cepat lagi ya. Saya sarankan kalau memang itu ya bisa yang berbayar, tapi kalau mamanya mungkin tidak terlalu itu ya tetap yang istilahnya itu yang free, yang gratisan juga masih bisa. Oke, artificial intelligence or AI we can use to write our book or our article. Next ya. Nah, ini nanti kita langsung praktek. Ini gambarnya dulu. Ini yang versi yang kemarin itu ya. Ini yang versi 3. Ini sangat luar biasa sekali. Ada teman ya di Bogor ini dia bikin buku itu 24 jam. Itu langsung jadi 125 buku gitu ya. Saya juga sempat nulis juga buku ya, tapi itu di motivasi ya, di buku tentang motivasi, kata-kata motivasi itu juga lebih dari 2.500 kalau nggak salah itu. Maksudnya 2.500 motivasi itu ya, luar biasa aja. Tapi ya kita lihat dulu, kita baca dulu gitu ya, dan lain sebagainya ya. Ini tadi misalnya saya menulis buku tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi seperti ini. Pertama mulai perintahnya adalah buatkan outline buku dengan judul manajemen sumber daya manusia sebanyak 12 bab. Nah, maka ChatGPT itu akan menjelaskan judul buku manajemen sumber daya manusia. Bab 1 pendahuluan, definisi sumber daya, definisi manajemen sumber daya manusia, sejarah perkembangan, pentingnya manajemen. Ya, bab keduanya perencanaan SDM, analisis kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan suksesi dan seterusnya ya. Nah, berikutnya saya tambahkan lagi dengan pengantar tadi kan, tuliskan secara lengkap definisi manajemen sumber daya manusia dengan referensi mutakhir menggunakan body note. Nah ini yang sebagian orang itu mengatakan ChatGPT itu dia susah nih kalau buat pakai pakai referensi, pakai istilahnya body note, atau mungkin juga menggunakan istilahnya itu footnote apalagi gitu ya sumbernya. Nah ini sebenarnya kita bisa atasi, walaupun memang kita perlu juga membuktikan sumbernya ini gitu ya, sumbernya ini. Kemudian juga ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau ChatGPT itu katanya dia nggak bisa dijadikan referensi gitu ya. Iyalah bukan referensi, dia kan hanya mengumpulkan dari tulisan-tulisan yang ada gitu kan ya, tulisan-tulisan yang ada. Nah ya tentu saja butuh adanya dari penulis itu untuk apa ya, untuk melengkapi lah dari tulisan itu gitu ya. Oke, kemudian ya berikutnya ini nanti kalau kita kurang gitu ya, perintahnya adalah tuliskan secara lengkap definisi manajemen sumber daya manusia dengan referensi mutakhir menggunakan body note. Ini hasilnya ini paragraf 1, 2, 3 butuh adil. Tapi ChatGPT ini hebatnya itu dia hampir tidak ada typing error gitu ya. Makanya kalau saya ada nguji tesis misalnya ada yang typing error, saya katakan oh justru bagus nih, ini asli gitu ya. Kalau ChatGPT ya dan juga nanti ada Bing dan Bard itu hampir ya kayaknya ya 99% itu nggak ada kata-kata yang misalnya kinerja jadi kijerna gitu ya, nggak ada tuh. Jadi karena memang sudah baku tulisannya, nggak mungkin nulis manusia jadi manusia gitu kan ya, itu nggak ada gitu ya. Jadi kenapa? Karena memang sudah baku, sudah jelas gitu ya. Jadi ini kehebatannya. Nah kalau dari satu itu kemudian kita pengen ini kan lagi, kita boleh tambahkan. Kita tambahkan dengan detail. Nah termasuk juga ketika di akhir saya pengen tuliskan referensi atau daftar pustaka untuk buku manajemen sumber daya manusia, karena dia adalah artificial intelligence. Ketika dari awal kita bicara
ya bicara. Ketika dari awal kita menuliskan, maka dia juga akan mereference kepada pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya. Ya, nanti kita akan coba ya, termasuk juga yang di BART dan juga di Bing nih. Saya sebenarnya belum begitu banyak nulis di situ ya, tapi kita akan coba sekarang nih justru langsung direct gitu ya, biar nggak penasaran. Ada tambahkan lagi, tadi kan saya pengen tahu tentang daftar pustaka ya, buku manajemen sumber daya manusia. Maka ini ada materi dan human resource management, ada Desler human resource management. Nah, nanti harusnya ini itu sebenarnya ada juga satu aplikasi yang dia sayangnya berbayar, yang dia lebih detail. Jadi artificial intelligence for professional or for education ya, or for researcher. Itu ada sebenarnya, tapi dia memang berbayar. Betul-betul bukunya itu memang asli, dalam artian itu misalnya ketika Armstrong misalnya gitu ya, dalam Human Resource Management jadi Person Education Limited, jadi buku itu memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan, memang itu bukunya gitu ya, walaupun ini juga dia juga punya, karena dia juga ngambil dari beberapa referensi gitu ya. Oke, tambahkan lagi, dia akan nggak pernah akan ada habisnya itu, terus dia akan menambahkan terus. Nah, kemudian ada yang menarik nih, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Ketika saya bertanya ke ChatGPT ini, apakah jawaban di sini adalah plagiasi gitu ya? Jawabannya apa? Dia bilang tidak, katanya. Jawaban saya di sini, jawabannya di AI ini, katakan bukanlah plagiasi, karena saya hanya memberikan informasi umum mengenai prinsip kejujuran dalam menulis dan penting mencantumkan referensi atau sumber dalam tulisan. Jawaban saya tidak mengambil atau menyalin dari sumber lain dan merupakan jawaban yang umum dan dapat diterima secara akademik. Gitu ya. Terus saya nanya lagi nih, yakin bukan plagiasi gitu ya? Karena saya pernah coba juga. Saya pernah coba itu untuk apa ya, untuk istilahnya pakai bahasa Sunda pun dia bisa juga gitu ya, bahasa Jawa gitu ya, kita coba gitu ya. Nah, saya nanya lagi, yakin bukan plagiasi? Dia jawab, ya, saya yakin jawaban saya di sini tidak termasuk plagiasi karena saya tidak mengambil atau menyalin dari sumber lain, ya, serta memberikan informasi ini ya, serta memberikan informasi yang sifatnya apa namanya, bukan dari sumber yang lainnya, gitu ya. Jadi jangan khawatir, hanya memang jangan sampai juga tulisan itu tidak sesuai dengan kita gitu, apalagi nanti kalau terkait dengan masalah agama. Oke, ya, Ismi, ya, ini saya, dan saya ingin praktekkan juga untuk bagaimana sebenarnya langsung nih, ini langsung saya matikan ya, kemudian saya ingin share ya, untuk yang langsung prakteknya nih ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Ada Bu Heni nih ya, yang mudah-mudahan bukunya udah jadi nih, kayaknya udah 2 kali ya dengan saya nih ya, Bu Heni nih ya. Mudah-mudahan nanti langsung kita bisa action ya nanti di grupnya. Kemudian juga ada Ustaz Dede juga ya, Pak Ellen juga, Kusuma juga, terima kasih. Kemudian Pak Ahmad Firmansyah ya. Nanti saya harapkan sih mudah-mudahan ya di sini itu nanti bisa kita menghasilkan sebuah karya gitu ya. Kayaknya dulu yang Bu Heni yang bikin tentang kenapa saya menulis itu juga sebenarnya tinggal diedit bisa jadi buku gitu ya, yang sama-sama, termasuk juga tesisnya nih menjadi buku juga. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin untuk langsung di Microsoft Edge kali ya, sebentar. Saya akan langsung praktekkan di, bukan, di Chrome ya. Oke, saya akan, berarti saya akan share screen ya, yang di Chrome ya. Karena saya pakai 2 ini juga, search engine ya. Oke, saya akan buka yang di chat. Oke. Ya, saya akan buka jadi sini, izin untuk share screen di Windows. Nah, ini ya. Sebenarnya apa ya? Maaf, salah nih. Ini kayak masih agak sedikit suka bermasalah nih. Ya, suka bermasalah. Harusnya sudah tershare nih ya. Tapi ternyata yang ini Chatsonic-nya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Kalau belum nanti boleh sampaikan. Sudah kelihatan atau belum? Belum ya.
Oke, saya stop screen dulu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, boleh langsung buka juga di, oh ini baru kelihatan ya, keluar ya Pak Ahmad ya? Alhamdulillah sudah. Oke ya. Nah ini saya buka pertama ChatGPT ya. Mudah-mudahan ChatGPT sudah baikan. Tadi agak sedikit ini ChatGPT itu di alamatnya itu di chat ya .openai.com dan ternyata ChatGPT ini dia juga sudah menyatu dengan menyatu ya. Jadi kalau orang Sunda itu kalau menyatu itu suka nggak enak ya. Mari menyatu gitu ya. Jadi dia sudah gabung dengan namanya itu yang di bawah ini ya. Di DALL-E dan juga modal ini, DALL-E atau DALL-E ini dia tadi untuk menggambar ya. Mungkin nanti next time lah ya. Saya juga suka gambar juga sebenarnya. Nah, ChatGPT seperti ini sih sebenarnya, cuma saya masih belum yakin apakah ini sudah bisa atau belum. Ya. Misalnya saya buat perintah begini, buatkan outline ya, buatkan outline buku ya, dengan judul ya, dengan judul misalnya paling gampang ya, saya ingin menjadi guru inspiratif. Ya, oke, saya ingin buat ini. Jadi nanti Ibu Bapak sekarang boleh coba ya, atau mungkin kalau yang kecil bisa langsung buat ya. Tapi kita sangat open ya, terbuka ya, silahkan. Ya, saya mau tuliskan buatkan buku dengan judul menjadi guru inspiratif sebanyak 10 bagian. Oke, ya. Ini saya akan copy dan saya akan coba juga nanti di Bard ya. Ini saya belum yakin apakah ChatGPT itu dia agak sedikit ini ya, di regenerate-nya ini, di ChatGPT-nya ini nanti sebenarnya Ibu dan Bapak sekalian boleh dicoba tuh untuk ini. Nah, saya akan loncat ke ini Bard ya, di bard.google.com ya. Saya akan ketikkan di sini, karena ini adalah dari awal, lebih baik saya buatnya dari awal ya. Ini di Bard ya. Oke, kita lihat. Nah, di Bard ini saya ingin dari awal agar nanti bisa Ibu dan Bapak sekalian bisa coba. Ya, dia masih eksperimen, tapi dia cukup bagus juga untuk melihat ini ya. Nah, oke, ini saya sempat tulis di sini tentang buku bestseller pendidikan. Kita akan coba dengan perintah yang sama, buatkan outline buku dengan judul menjadi guru inspiratif. Ini biasanya pertama itu ngasih, kalau Bard ini dia ngasih apa yang ada di kelihatan nggak? Nggak ada. Belum terlihat. Belum terlihat. Belum Oke, yang lain terlihat, Pak kelihatan. Dokter. Ini saya. Wih, Izin ada. Pak, tidak lihat gambarnya Pak. kayaknya nih Belum Pak Dokter. Baru ya. buat Pak Dokter. Ya, Belum terlihat Baru Pak. bulat warna biru ya, Pak Dokter. ya, paham. Nah, sekarang kita langsung praktek juga nih. Saya udah buka yang di ini. Jadi kalau Ibu dan Bapak sekalian punya pakai laptop, boleh langsung buka deh. Ya, boleh langsung buka dan nanti kita langsung kalau perlu langsung di-share ya. Kayak buku pun boleh buka di Google-nya. Saya udah buka di Bard. Tadi judulnya adalah buatkan tadi ya yang perintah itu ya. Nih saya coba lagi. Jadi kalau bisa jangan lihat nih, langsung praktek justru. Ini yang Bard nih. Kelihatan Pak Ahmad? Belum. Belum ya? Belum. Belum. Belum Pak, belum terlihat gambarnya Pak sama sekali. Belum Pak Dokter. Ini belum juga ya? Oke, sebentar. Nah, sabar. Alhamdulillah. Kelihatan kan? Nah, Sudah, ini yang Bard itu begini hasilnya. Tidak jauh berbeda dengan itu, tidak jauh berbeda dengan ChatGPT yang di sini. Perintahnya sama. Kita lihat perintahnya. Buatkan outline buku dengan judul menjadi inspiratif sebanyak 10 bagian. Nah, itu perintahnya. Kita lihat ya. Yang pertama ini dia langsung buat kayak semacam anatomi buku. Buku judulnya adalah menjadi guru inspiratif. Penulisnya Bard, dia ngaku sendiri itu penulisnya Bard itu ya. Kemudian penerbitnya Google AI. Kemudian tahunnya 2023. Then is outline or book outline. Ini adalah outline-nya. Bab 1 bagian pengantar. Pengertian guru inspiratif.
Yang keduanya peran guru inspiratif. Manfaat menjadi guru inspiratif. Ya, bagian keduanya karakteristik guru inspiratif. Memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki passion, komitmen yang tinggi, pengetahuan, keterampilan yang mumpuni, kepribadian positif, dan seterusnya. Bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, 9, 10. Ya, langsung bahkan bab ini langsung ngasih lagi nih. Ya, tadi sebenarnya kalau kalau di hari ini sebenarnya ya seperti ini. Oke, bab 1 ya kita kasih judul. Makanya nanti kalau ada, nah kita mau kasih nih kayaknya Pak Ahmad nih. Ada ini enggak apa pesertanya ingin mau bikin buku judulnya. Nanti kita akan ketik di sini ya. Nah, ya nanti silakan boleh pikir dulu dalam 3 menit lah. Saya ngasih keterangan ini dulu. Nanti silakan ya, boleh di chat room ya, atau mungkin langsung ngomong juga boleh ya. Nih, ini adalah pengantar gini kan ya, pengertian inspiratif dan seterusnya bab 1 sampai ke 10. Nah, ada penjelasannya ternyata di sini nih. Ya dia lebih nambah lagi bab itu ya, luar biasa Masya Allah ya. Jadi pengantar bagian ini memberikan gambaran tentang guru inspiratif, peran dan manfaatnya. Bagian kedua ini, bagian ketiga ini, dan seterusnya sampai bagian 10 penutup. Nah, setelah sampai di sini kan kita dapat nih outline-nya. Nah, tapi jangan lupa beberapa sekalian, kalau saran saya sih, walaupun ini outline karena di sini dia oleh Bart, walaupun dia sudah bebas on left ya, artinya bebas cita gitu. Tapi kalau saran saya sih lebih, kalau pengen saya pengen 24 jam bikin gitu ya, jangan 24 jam ya, bahkan nggak mungkin lah 24 jam kan nggak mungkin ya, paling 8 jam. Jadi kita bisa bikin buku lagi 8 jam menulis buku dengan cepat gitu ya. Jadi banyak ini. Nah, dari sini ini pengantar, kita boleh ganti jangan pengantar asalnya agak Islami, jadi mukadimah gitu ya, atau pendahuluan ya. Kemudian pengertian guru inspiratif oke, guru inspiratif oke, manfaat oke. Karakteristik guru inspiratif juga oke juga. Nah, oke ya, saya kasih contoh misalnya saya mau dari ini. Saya mau langsung ini kalau bisa sebenarnya gini caranya. Jadi kita akan blok gitu ya dari sini langsung ke bagiannya aja atau dari atas juga boleh ya. Nah, jadi saya bisa copy manual. Ya, copy seperti ini ya sampai bab 10. Sampai di sini kemudian saya akan buka lagi Microsoft Word-nya. Sorry, Zoom di sebelahnya. Agak-agak mirip sama-sama biru misalnya ya. Oke, ya, jadi pertama yang di Bard itu di copy, setelah di copy itu baru saya masukkan ke ini, saya baru masukkan ke kopian saya yang ada di Word, ya. Saya akan kopikan di Word. Oke, sebentar, Word saya belum kebuka, ya. Di outline ini kemudian kita copy di Word, ya. Saya biasanya menggunakan kopinya itu adalah pakai copy, kemudian paste ya, paste spesial, kemudian pakai unformatted text gitu ya. Nah, hasilnya adalah ini. Udah ini jadi outline. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang ini kan di Word-nya ya. Ini sampai lagi Pak Ahmad kelihatan. Yang sekarang. Nah, ini ada. Oke, ini ya. Jadi sampai di sini tadi. Jadi setelah itu kan saya mau ini, saya kan tadi ke pendahuluannya, yang Word-nya mungkin karena di Jimit ini perlu kayak sedikit, saya udah copy ya, pas tadi yang dari mulai bab 1 sampai bab 2 itu sudah copy. Berikutnya adalah ini, ya. Jadi saya ingin langsung menuliskan pengertian guru inspiratif, langsung di sini, ya di bawah. Kita tulis misalnya jelaskan mengenai, ya, saya langsung pengertian guru inspiratif. Ya, langsung tempel, nggak mau ngetik gitu ya, pakai use microphone pun oke, ya. Ini pun bisa digunakan. Tapi karena saya nulis, biasa penulis gitu ya. Tapi juga ada beberapa teman pakainya suara. Oke, jelaskan mengenai pengertian guru inspiratif. Oke, kita akan lihat seperti apa hasilnya.
Jadi perintah tadi itu ya. Jadi kalau saya jelaskan mengenai pengertian guru inspiratif, kalau hanya mengatakan guru inspiratif adalah gitu ya, itu dia biasanya kurang mantap lah gitu ya, kurang detail. Tapi kalau jelaskan mengenai guru inspiratif, sebenarnya boleh juga saya tambahkan ya dengan beberapa dengan beberapa perintah. Ini hebatnya Bart ya. Jadi dia bisa memberikan alternatif. Ini draft A. Ya, ini adalah draft B. Anda mau yang mana? Kita lihat nih. Ya, jadi dia memberikan lebih dari ini. Jadi kalau yang itu guru inspiratif adalah guru yang mau menginspirasi siswanya untuk belajar dan berkembang. Guru inspiratif memiliki kemampuan untuk memotivasi siswa, menciptakan lingkungan belajar dan menjadi teladan bagi siswa. Ini yang draft A-nya. Sementara yang draft B-nya, guru inspiratif adalah guru yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi untuk belajar dan berkembang. Apakah sama? Yang memiliki kemampuan. Kalau satu lagi yang mampu menginspirasi. Guru inspiratif tidak hanya sekadar, wah dia pinter nih pakai sekadar ya, bukan sekedar. Guru inspiratif, iya makanya. Jadi kalau di kalau mamanya di AI ini kayaknya nggak ada kata-kata yang salah gitu. Maka saya bilang tuh 99% itu benar. Tapi kita lihat nih, ya jadi antara draft A dengan B itu nggak jauh beda gitu ya. Hanya kata-katanya diganti ini. Guru inspiratif tidak hanya sekadar menyampaikan materi pelajaran. Di sini guru inspiratif memiliki kemampuan untuk motivasi siswa, menciptakan lingkungan belajar, menyenangkan dan menjadi teladan bagi mereka. Anda mau pilih yang mana silakan, gitu ya. Anda pilih yang mana, gitu ya. Oke, kayaknya sih kalau saya, ya cenderung kayaknya ini menyampaikan, kayaknya ini deh. Saya pilih yang ini. Gue lihat beberapa karakteristik. Nah, ini kita bisa jelaskan lagi, ya. Jadi kita akan pilih satu-satu gitu ya. Ini kita ngerti nggak usah lagi udah jadi buku, makanya 1 jam itu bisa jadi buku itu ya. Ada di desain triple R gitu ya. Itu dia bisa langsung buku bikin detail semuanya itu bisa gitu ya. Oke ya. Jadi di sini tadi yang di sini tuh ini mulai dari guru inspiratif seperti apa ya. Nah, kita boleh kembangkan lagi, kita boleh tambah lagi di sini misalnya bagaimana mengembangkan potensi diri, bagaimana pelajaran seterusnya ya. Di sini saya harus pilih yang draft A saja ya. Nah, saya pilih draft A saja. Saya tadi pilih yang draft B. Yang ini ya saya pilih ya. Nah, ini. Jadi yang ini saya pilih ini, kemudian karena ini panjang, saya ingin nambah lagi nih. Jadi guru inspiratif memiliki karakteristik lainnya. Nah, jadi saya akan tambah ini ya satu-satu nih. Ya, jelaskan karakteristik ya. Jelaskan ya karakteristik masing-masing. Sebenarnya saya ingin satu-satu bisa panjang sebenarnya. Ini misalnya ini. Kita lihat. Ya, karakter yang disebut dengan memiliki visi-misi yang jelas untuk pendidikan gimana sih sebenarnya? Gitu ya. Guru memiliki ini. Jadi guru sebenarnya memiliki visi dan misi yang jelas untuk pendidikan. Visi dan misi ini menjadi pedoman bagi guru untuk tugasnya. Dengan demikian, visi dan misi yang jelas, guru akan memiliki arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Visi dan misi pendidikan yang jelas dapat membantu guru untuk ada tujuan berarti itu. Ada kepada tujuan. Visi misi ini membantu siswa untuk tujuan untuk siswa. Ini ada bahkan sampai kepada contoh visi misinya gitu ya. Nah, ini kita tinggal lihat, tinggal tambah dikit-dikit aja gitu ya. Oke, kemudian dari sini saya ingin balik lagi ke yang di outline-nya lagi. Tadi kan udah pengertian guru nih. Sekarang ini ya sebenarnya saya ganti bukan hanya pakai jelaskan tapi narasikan ya. Narasikan peran guru inspiratif. Kita lihat. Kalau mau lebih tepat kita tambahkan sebanyak misalnya 5 paragraf. 5 paragraf. Nah, kita lihat. Narasikan peran guru inspiratif sebanyak 5 paragraf. Dia mau nih 5 paragraf gitu ya. Nah, ini yang pakai Bart ya, walaupun dia masih eksperimen tapi luar biasa. Wah, dia kayaknya kita lihat apakah dia paragraf. Guru inspiratif memiliki peran penting dalam pendidikan. Guru inspiratif membantu siswa untuk mengembangkan potensi maksimal dan menjadi guru yang cerdas. Kelihatan banget? Ini paragraf pertama, guru inspiratif, kreatif, dan berkarakter. Ingat,
Jadi sebenarnya tetap ada kecerdasan manusia itu yang penting gitu ya. Misalnya ini menjadi pribadi yang cerdas, kreatif dan berkarakter ya. Nah, lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya sih dia 5 ya. Mulai dari itu dihitung itu. Adalah ini yang pertama penyampai pengetahuan dan keterampilan itu bagian pertama. Yang kedua itu role model. Kemudian yang keempat adalah pembimbing. Yang kelima itu adalah sebagai mitra orang tua. Ini sebenarnya ini kesimpulan-kesimpulan. Sudah dapat nih berapa halaman ini, kita tinggal tambahkan. Oke, itu adalah peran. Balik lagi ke yang nomor 3. Manfaat menjadi guru inspiratif. Saya akan copy. Kemudian saya lebih senang jelaskan ya, jelaskan ya, manfaat menjadi guru inspiratif. Saya ingin tambahkan dengan istilah referensi berupa body note. Ya, coba kita diskusi apa gitu. Jadi sebenarnya jelaskan manfaat menjadi guru inspiratif dengan referensi berupa body note. Kita akan lihat ya, kira-kira apakah dia bisa atau enggak nih si Bart-nya nih ya. Jadi jelaskan manfaat menjadi guru inspiratif dengan referensi berupa body note. Kecepatan dengan ini tergantung kepada sinyal dan juga perintah. Wah, dapat kan? Nah, manfaat menjadi guru inspiratif. Guru inspiratif memiliki banyak manfaat, baik bagi dirinya sendiri, siswa maupun masyarakat. Ya, berikut adalah beberapa manfaat menjadi guru inspiratif. Ini manfaat bagi guru, ya. Kemudian ini manfaat bagi siswa, gitu ya. Ini manfaat bagi masyarakat. Nah, ini body note-nya nih. Dia pakainya begini catatannya. Berdasarkan studi dilakukan oleh University of California, Los Angeles, siswa memiliki guru inspiratif cenderung memiliki potensi yang lebih akademik yang lebih baik, lebih termotivasi untuk belajar, lebih terdorong untuk membangun potensi. Ini dia, karena tadi saya menggunakan dengan istilah itu body note. Jadi body note itu ada di bodinya situ, ada di badannya gitu ya. Oke, kemudian satu lagi lah ya. Jadi karena ini baru karakteristik. Tadi karakteristik yang visi misi jelas sudah ya. Nah, mungkin saya mau cari yang agak ininya. Ini model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jelaskan ya. Nanti boleh coba-coba sekali jelaskan mengenai ya model pembelajaran berbasis masalah. Kita lihat, ini paling banyak, ini paling gampang kalau dunia pendidikan itu ya. Jadi jelaskan mengenai model pembelajaran jelaskan mengenai model pembelajaran berbasis masalah ya. Oke, PBL. Langsung ada contohnya, bahkan dia sudah ada gambarnya ya. Sama nanti yang ChatGPT dengan DALL-E-nya itu dia bisa menggambar ya. Di banyak nih, ini buku pun kayaknya udah ahlinya ini ya. Tinggal disesuaikan. Nah, di sini dia kehebatnya Bart itu, dia ada referensinya nih di repositorinya Unpas, ACID, kemudian juga media.peneliti.com. Ini adalah kumpulan, tinggal klik aja di sini. Saya klik ya, misalnya repositorinya Unpas. Ini nggak bisa ini juga mengatakan nggak bisa nggak ada referensi, enggak. Ini lihat tuh, dia langsung, bahkan tadi saya sebutkan aplikasi yang lebih berbayar seperti tadi desain desain RRR ya, itu juga tuh. Nah, jelas sama dia bisa baca gitu ya. Nah, ini kan referensi yang udah ini. Itu kan udah jelas gitu kan. Ini kalau nggak salah ini 2016, ini skripsi S1 tesis ya, ini S1 skripsi ya. Cari yang tesis lah kiniannya gitu ya. Jadi tergabung semua. Mungkin karena Bart ini adalah punya Google, sehingga ya semua data di Google itu pasti sudah ada semuanya. Oke, we have 15 minutes. Maybe some of you have question, please ask me. Ya, ini beberapa alternatif. Saya sebenarnya penasaran, saya pengen buka ini sebenarnya DALL-E ya, atau mungkin next ya. Kayaknya next itu kita bisa buat pelatihan tentang membuat ilustrasi, tapi itu khusus orang-orang yang suka seni sih biasanya itu ya.
yang suka istilahnya itu dengan dunia Illustrator dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ChatGPT-nya seperti ini. Kadang kalau yang gratisan gitu ya, ini tadi selain ada ChatGPT, ya ada yang lainnya sebenarnya, ya ada misalnya itu tuh nih, sini lihat nih, ada Perplexity ya. Sebelumnya itu ada ini yang selain ChatGPT ya, untuk menulis ya, misalnya ada Bing.ai, ini sedang buka Bing juga, itu juga nggak jauh berbeda ya. Bing itu punya Microsoft, sementara Bard itu punya Google. Bing bisa digunakan, kemudian you.com itu juga bisa juga ya, kemudian juga ChatSonic bisa juga ya, ini untuk blog writer ya, kemudian Perplexity ini juga sama berbeda. Dan Notion AI ya, ini juga sama untuk penulisan ya, kemudian Typing Mind ini juga sama ya, kemudian ada Cactus AI ini juga sama, terutama yang handphone. Minimal itu untuk beberapa penulisan di ChatGPT atau untuk membantu dalam istilahnya menuliskan ya, membuat sebuah buku, termasuk juga ya untuk skripsi dan juga disertasi gitu ya, sehingga nggak ada alasan lagi tuh untuk buat tesis susah gitu ya. Terus susah karena beberapa teman juga bisa pakai itu. Nah, ya itu untuk yang istilahnya menulis gunakan itu. Oke, kemudian saya penasaran nih, saya mau tunjukkan ini yang DALL-E-nya OpenAI-nya, karena mungkin teman-teman mungkin ada yang ada ini, mungkin ada yang penasaran kayak gimana sih. Pak Ahmad, kelihatan nggak layar saya? Kelihatan. Yang saya sedang buka DALL-E ya. DALL-E 3 ya. Ini hebatnya ini, kita lihat ya, try in ChatGPT, dan masuk ke ChatGPT itu masuk ke DALL-E-nya nih ya. Jadi di sini Bapak sekalian tuh bisa membuat perintah ya, perintah untuk menggambar gitu ya. Ini kayaknya masuknya ke chat OpenAI kayaknya deh. Ya, saya agak lupa di sininya. Del 3 aja sini ya. Kalau ini dia balik, kalau yang ini berarti dia balik ke sini nih ya. Ini tadi adalah ini kayaknya bukan ini kan ya. Kita tes dulu ya. Tuliskan line buku menjadi guru inspiratif. Ini kayaknya masih sedikit bermasalah. Ininya kan ya. Berarti lebih baik yang ke DALL-E-nya aja. Ya, di DALL-E-nya dia langsung kebuka untuk yang tadi buat gambarnya ya. Oke, ini platform untuk yang OpenAI.com, dia bisa masuk di situ. ChatGPT saya tutup saja ya, dia biasa down karena banyak sekali yang menggunakan ini ya. Nah, kalau Dell ini dia bisa buat untuk istilahnya itu gambar ya. Jadi kayak semacam text to seperti ini nih. Saya akan buka dulu sebentar, verifying I am human ya, proceedingnya. Cuman dia biasa perintahnya itu dia bagusnya itu sama dengan Midjourney juga. Saya pernah coba pakai Midjourney itu untuk gambar itu memang luar biasa sekali gitu ya. Ada beberapa yang masih bentuk itu beta, itu biasa lebih ini. Ini yang API-nya, saya coba yang ini. Nanti yang ini boleh dicoba ya, mungkin next untuk yang istilahnya itu untuk DALL-E-nya. Ini dia masih nyambung ke sini ya. Ini kayaknya dia ada sedikit problem di DALL-E-nya. Sebenarnya harus itu dia bisa di sini nih. Ya, di upgrade. Ini kayaknya jangan-jangan bisa di upgrade nih ya. Karena sudah cukup lama juga belum kayak ini. Baik. Masih ada waktu ya, kalau ngikutin jadwal kita ada 10 menit, tanyakan. Oke, saya hentikan ini dulu. Anyone have question, please? Silahkan, kita mau tanya-tanya dulu nih, siapa yang sudah siap untuk buat bukunya. Ya, nanti tinggal ini. Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan ini. Apa nih mau menjadi investigator?
Oke, kita itu terima kasih. Oh ini ya dari Pak Ahmad. Eh, oke. Oke ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya nggak nih? Yang serius nih ya. Kita insya Allah bisa baik kita membuat buku sendiri dengan ChatGPT, dengan Bard ataupun dengan Bing, dan juga OpenAI lainnya gitu ya. Tadi saya kasih contohkan sangat mudah sekali dan harus rajin gitu ya. Itu yang pertama. Kalau ada yang ingin kita membuat sama-sama, membuat buku ya atau antologi, saya persilahkan gitu ya untuk kita bisa menghasilkan. Sebenarnya ini juga tugas untuk ini juga sih sebenarnya challenge untuk siswa di program persesarjana juga nih, Magister Pendidikan dan Islam juga nih yang di kelas B2 nih ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa istilahnya itu bersama. Ada Pak Samsul Huda, terima kasih. Kemudian Pak Ibu ya, Ibu Fismawati, ada Gia Berbagi, ada Ibu Pak Andang, ada Pak Iskandar, ada Bu Jusnia, ada Pak Samsul Bahri, Bu Ratini, Pak Ahmad, Bu Heni, Pak Agus, terima kasih. Ashab, Umul, ya. Boleh bertanya Pak Dokter? Ya, silakan. Ya, kalau saya lihat tadi kalau dengan menggunakan AI itu kan kita dapat konten itu berupa ya tadi ya mengambil dari beberapa sources. Sebetulnya kan si AI ini kan ngumpulin, dia punya banyak data, big data yang kemudian kalau kita tanya sesuatu dia ambil dari data itu. Nah, itu kalau secara originalitas, kan kita menulis misalnya berdasarkan big data tersebut. Kalau secara originalitas, apakah itu bisa diakui sebagai karya kita gitu, misalnya seandainya kita membuat dengan cara seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endang ya. Ini menjadi agak sedikit persoalan di dunia AI dan juga di dunia ilmu pengetahuan ya. Tetapi karena AI sendiri mereka mengklaim itu adalah bukan kutipan langsung, tetapi adalah bacaan, beda ya. Kutipan langsung dengan bacaan, sehingga kemudian ya mereka bisa mengklaim bahwa ketika ini digunakan maka dia tidak termasuk ke dalam plagiasi, ya, tidak masuk ke dalam plagiasi, dan juga itu bisa ya boleh diklaim sebagai milik dari orang yang bertanya, gitu ya, milik yang bertanya. Nah, itu solusi secara general ya. Kalau secara Jadi spesifik, aman ya. saran saya gitu. Aman, betul, aman. Ya bahkan untuk tesis pun itu aman. Ada teman itu dia untuk menulis jurnal saja itu aman gitu, karena memang dia sudah melewati mirip seperti Grammarly sudah, kemudian juga melewati juga dia cek Turnitin. Jadi dia nggak perlu lagi cek Turnitin karena memang tadi dia sebenarnya permainan bahasa sebenarnya itu, atau bukan permainan ya, penggunaan bahasa yang dilogikkan gitu ya, dilogik sehingga tadi bisa kan, apalagi bahasa Indonesia ya, bisa banyak menggunakan, memanfaatkan, mengoptimalkan, memiliki dan lain sebagainya. Itu mereka permainannya di situ, penggunaan bahasanya. Jadi aman Ibu gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih biar kita juga ada kontribusinya gitu ya. Jangan punya AI semua. Terutama yang pertama itu di outline. Kalau saya lebih cenderung, kalau tanya ke saya lebih senang ketika outline-nya itu jangan 100% dari AI. Gitu ya, jangan 100%. Kenapa? Karena sering sekali berbeda dengan apa yang ada di otak kita. Jadi justru kalau saya lebih cenderung ya tadi, kalau outline itu istilahnya itu sebagai ya gambaran lah, boleh lah sampai 75% gitu ya. Kalau bisa 50%, 50%, artinya walaupun itu sah milik kita di OpenAI itu, tetapi lebih bagus kalau berdasarkan otak kita. Nah, itu yang jadi original, justru dari otak kita itu kemudian boleh dikembangkan menggunakan tadi AI-nya itu. Ini ya 2-3 jam itu selesai untuk nulisnya ya.
Saya nulis paling cepat itu dulu itu nggak pakai apa-apa ya, itu 10 hari itu sekitar ya 200 halaman lah ya, 10 hari 200 halaman. Nah setelah itu baru diedit ya, artinya udah 200 halaman itu 10 hari. Nah dengan IA ini saya yakin itu 1 hari selesai itu. Ya 1 hari selesai. Ada teman itu udah buat 2 buku itu memang 90% kali ya, atau 99% itu dari ChatGPT. Kebetulan dia pakai ChatGPT yang berbayar gitu ya, berbayar sehingga lebih cepat dan referensinya juga lebih banyak. Dan itu bisa diklaim. Baik, terima kasih Dok. Bahwa adalah milik dari yang bertanya. Assalamualaikum Pak Dokter. Sekali lagi adalah Izin bertanya. dari sisi Mohon izin bertanya. outline-nya. Nah, apalagi kalau itu bidang ilmu kita. Saya sering sekali melihat saya sebuah outline. Oke, silakan. Iya Pak. Ini kalau gitu saya punya rencana untuk yang menulis ilmiah populer ya tentang perjalanan saya gitu. Itu saya ngambil di EI ini untuk sebagai untuk pemicunya gitu. Saya begini itu boleh ya Pak ya, bahwa saya mengembangkan dari yang ini untuk itunya. Kemudian ini Pak, saya sudah ada naskah untuk anak tentang tentang kearifan lokal tanaman obat yang bisa membantu penyembuhan dalam kesehatan anak gitu. Misalnya kalau zaman kita dulu kalau luka jatuh terus nggak usah pakai betadin, kalau zaman sekarang betadin, dulu mah pakai babandotan gitu. Itu nanti saya pingin itu jadi buku, tapi nanti akan saya perkaya dulu dengan yang dari AI ini artificial ini. Nanti saya japri ke tim Bapak aja ya, atau gimana? Halo? Ya Ibu, cukup jelas pertanyaannya. Jadi yang pertama, itu saya sudah coba ya bikin cerpen gitu ya, bikin cerpen cerita gitu ya, fiksi banget, jadi atau perintah yang sesuai itu bisa menceritakan kisah hidup kita sendiri. Jadi saya perintahnya itu biasa begini. Tuliskan cerita tentang seorang perempuan desa yang memiliki keinginan kuat untuk maju. Ya, aslinya misalnya dari Bogor, jangan terdekat ya, Purworejo gitu ya, dari Cilacap sana, kemudian Jakarta. Di Jakarta menjadi misalnya menjadi penjaga toko. Nah, tapi sambil menjaga toko dia juga kuliah di kuliah kampus ini. Itu dari situ tambah lagi kemudian dia selesai kuliah, kemudian dia mengajar di salah satu sekolah. Dia GPT itu atau IA itu dia bisa merangkai dari tulisan fiksi kita itu. Saya udah coba gitu. Beberapa tulisan saya di blog itu juga yang fiksi, saya bikin terus ada misnomik di situ. Itu juga adalah hasil dari ChatGPT. Saya tulis itu tuliskan cerita tentang seorang yang bernama ini gitu ya, kemudian dia adalah seorang pedagang yang ingin lepas dari riba kalau seperti itu karena ekonomi gitu. Jadi bisa khususnya itu ya, tapi bagusnya kita sesuaikan dengan perintahnya yang paling penting. Yang kedua tadi kalau buku, nah saran saya sebenarnya begini, jadi kalau kita punya naskah gitu ya, kita bisa menimbang dari kualitas naskah kita. Ya, saran saya kalau mau naskahnya itu bagus gitu ya, itu lebih baik kita tawarkan dulu ke penerbit mayor ya, penerbit yang besar. Misalnya kalau kayak dari tanaman obat ya ke Swadaya tuh, grupnya Trubus ya dulu ya. Nah itu atau Gramedia juga bisa, cuman memang beberapa
kita paham sekarang industri buku itu ya beberapa penerbit sampai ke mayor pun mereka biasanya itu akan sangat sulit untuk menerima secara free. Sebenarnya sih free ya, gratis, tapi biasanya penulis itu ada perjanjian untuk membeli bukunya berapa persen gitu. Kalau kayak saya sebutkan aja di misalnya di Raja Grafindo, misalnya dia juga perlu misalnya untuk perjanjian pembelian ya. Atau tadi kalau kualitas buku kita yang sedang aja kita mau jual sendiri sambil writerpreneur, kita punya banyak rekanan mulai dari pustaka bintang, pustaka adab, kemudian juga yang lainnya banyak sekali gitu. Atau mungkin yaudahlah kita ini aja terbitkan sendiri aja, tinggal ISBN, cari produk yang murah. Di kami itu sekarang ada program yang di Pustaka Amma Alamiah dengan Sifa Press itu ada 500.000 kalau nggak salah paketnya itu dapat buku, ada sertifikat juga gitu ya, itu ada juga gitu ya. Jadi tinggal kalau mau cetak ya tinggal cetak aja, cetak sekarang pakai digital printing juga udah gampang. Itu khususnya. Ya, nanti aku hubungi tim Bapak aja ya. Ya, boleh. Sip. Okay. Thank you. Bu, terus ya. Oke, nah nanti juga kalau untuk buku ini memang kita usahakan gangguan ini. Sinjanya nih. Oke, ada pertanyaan lagi, satu lagi, walaupun waktu kita sudah cukup ini sebenarnya nih ya, tapi ada yang mau tanya lagi nggak nih? Jadi mudah-mudahan tadi saya sampai ke Pak siapa nih ya, Pak Samsul Bahri, ada Bu Nur Laili Fauzi, mudah-mudahan ya, ada Umi Karim juga, ya, mudah-mudahan jadi bukunya nih, ya, Ibu Aminah juga, Khairunisa, ya, kemudian ada bisnis, terima kasih. Nah, Pak Agus juga mungkin bukunya ditunggu ya. Oke, kalau tidak ada ya, karena ada hal lain yang ingin dikerjakan juga, insya Allah nanti pokoknya intinya kalau ada pertanyaan yang jelas tentang menulis buku literasi menggunakan ChatGPT, menggunakan Bard atau menggunakan Bing ataupun menggunakan AI lainnya, nanti untuk alami memang harap itu untuk info saja. Kalau yang mau ditulis silakan komentar dan berbagi di situ, terutama tentang dunia literasi. Sebenarnya juga punya program satu lagi yang kemarin yang untuk anugerah writer fator gitu ya, tapi itu sebenarnya untuk orang-orang yang suka mengumpulkan orang gitu ya, kemudian mengumpulkan orang untuk wisata literasi ke Malaysia, ke Singapura, dengan ke Thailand, bayar 7.000, kalau bisa mengumpulkan 40 orang itu bisa gratis berangkat ke sana plus dapat 10 juta. Kalau mengumpulkan hanya 30 orang berarti hanya berangkat saja. Kalau 20 orang berarti ya dapat fee-nya saja. Itu ada grup dari Indonesia menulis, kayaknya sedang viral juga, itu cukup banyak juga, tapi saya agak kurang begitu ini sih, kayaknya mungkin nggak ini. Tapi kalau mau teman-teman mau jalan-jalan atau mungkin untuk literasi juga join ya. Intinya adalah keep writing ya, tetap menulis, karena menulis adalah bagian dari ibadah ya, dan juga dengan menulis insya Allah kita eksis ya, tidak hanya di dunia tapi juga di alam sana. Oke, terima kasih untuk kebersamaan semuanya. Insya Allah kita lanjutkan next webinar kita ya. Nanti yang mau stay tune tetap di grup, insya Allah ada fasilitas tadi untuk apa, istilahnya itu bisa mengikuti acara-acara kita gitu ya. Kalaupun ada infaknya atau pembayarannya itu mudah-mudahan menjadi juga amal baik kita, karena itu masuk ke Yayasan Amma Alamiah Salama. Ya. Oke, terima kasih. Jazakallah khairan. Nanti Bu Endang bisa hubungi ya untuk penerbitan buku ya, yang dekat-dekat kayak buku pun jangan lupa nih ya, tinggal datang saja ke sebelah gitu ya. Nanti ketemu juga dengan terima kasih untuk staff ini, ada Pak Ahmad di sini ya, bisa komunikasi nanti. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.